Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, mahasiswa yang saya hormati. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali membahas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang negara, kemudian warga negara dan konstitusi. Tentunya ini harus menjadi pengetahuan kita ya sebagai warga negara Indonesia tentang apa itu yang disebut dengan negara, kemudian apa itu yang disebut dengan warga negara, dan juga apa itu konstitusi ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, ini kita masuk ke pembahasan pertama, itu adalah apa sih negara gitu ya. Apa itu yang dimaksud dengan negara? Tentunya kita sebagai insan pendidikan ya, insan pendidikan lah kita ya, artinya orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan sebagai praktisi ya, ataupun sebagai akademisi gitu ya, tentunya harus memahami konsep dasar tentang negara ini ya. Negara secara umum dipahami sebagai entitas politik yang memiliki wilayah tertentu, kemudian rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Ini secara umum ya, negara. Makanya kalau di pelajaran dasar itu ada unsur-unsur terbentuknya negara ya. Unsur-unsur terbentuknya negara itu ada dua. Ada unsur eh, konstitutif gitu ya. Ada unsur deklaratif. Nah, unsur konstitutif itu mana? Ini yang tiga disebut ini. Ada wilayah, ada rakyat, kemudian ada pemerintahan yang berdaulat. Ini negara secara umum ya. Harus ada wilayahnya, harus ada rakyatnya, ada pemerintahan yang berdaulat. Makanya di dunia ini ya, sebuah entitas ingin disebut negara ya, itu harus memiliki wilayah. Karena kalau tidak punya wilayah ya, dia tidak bisa disebut negara gitu ya. Nah, dalam kerangka hukum ini menurut Soeharno dalam bukunya ya tahun 2018 ini mengatakan bahwa negara ini bisa diartikan sebagai organisasi kekuasaan ya, sebagai organisasi kekuasaan. Ini menurut Soeharno ya. Organisasi kekuasaan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya. Kenapa begini? Ya, karena nanti ada kaitannya dengan teori kontrak sosial gitu ya. Masyarakat semakin banyak ya, karena pada dasarnya masyarakat itu adalah egois ya. Jadi perlu ada yang mengatur. Ya, nanti ada di teori kontrak sosial ya. Serta memiliki kekuasaan untuk membuat, menegakkan dan menafsirkan hukum. Nah, ini negara ya. Jadi negara itu organisasi kekuasaan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya, serta memiliki kekuasaan untuk membuat, menegakkan, dan menafsirkan hukum. Ya, kekuasaan tertingginya ya macam-macam. Bisa monarki, ya, absolut, ya, monarki, kerajaan, ya,
monarki absolut, ya. Kekuasaannya mutlak ada di tangan dia, semua diatur oleh kerajaan, ya. Segala aspek kehidupan itu diatur oleh kerajaan. Atau misalkan ada pemerintahan yang kekuasaan yang berdasarkan komunis, kekuasaan berdasarkan sosialis, ya, kekuasaan berdasarkan demokratis seperti di Indonesia, gitu ya. Walaupun pada kenyataannya belum demokratis betul, gitu ya. Karena pada beberapa aspek masih diatur, ya. Walaupun secara teori ya demokratis, gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan masih banyak yang kemudian diatur. Ini PR pemerintah lah, ya. Nah, ini pengertian negara. Kemudian selanjutnya adalah pengertian warga negara, ya, karena tadi materinya adalah negara, warga negara berarti kan, ya, ini ada kaitannya, ya. Tadi negara adalah organisasi kekuasaan, ya, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang dapat mengatur kehidupan masyarakatnya, ya. Termasuk juga bisa membuat hukum, ya, melaksanakan, kemudian menafsirkan bahkan, ya. Yang kedua adalah warga negara. Apa itu warga negara? Ya, warga negara ini masih menurut Soeharto ini, ya. Warga negara dalam perspektif hukum adalah individu yang secara hukum ya, diakui sebagai anggota dari suatu negara tertentu dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur dalam sistem hukum nasional, ya. Jadi secara administratif, ya, dalam perspektif hukum, warga negara itu adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara tertentu, serta memiliki hak serta kewajiban yang diatur dalam sistem hukum nasional, ya. Nah, pengakuan sebagai warga negara ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, orang diakui sebagai warga negara ini bisa melalui beberapa cara, ya. Bisa melalui proses kelahiran, ya. Ya, usually bisa melalui proses kewarganegaraan, ya. Ya, atau naturalisasi, ya. Jadi pengakuan ini bisa didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui proses kelahiran ataupun melalui proses naturalisasi maupun proses legal lainnya, ya. Naturalisasi itu berarti ya diwarganegarakan, gitu ya. Orang yang tadinya bukan warga negara kemudian diwarganegarakan, itu naturalisasi, istilah kerennya, gitu ya. Istilah keren, dan banyak sekarang ya di Indonesia ini proses naturalisasi, terutama pada apa? Pada bidang olahraga, ya. Pada bidang olahraga. Ya ada mungkin bidang-bidang lain, atau mungkin memang ada warga negara asing yang kemudian ingin pindah menjadi warga negara Indonesia, ya, karena tinggal di Indonesia lama, gitu ya. Kemudian cinta dengan Indonesia, kemudian memutuskanlah untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi, ya. Biasanya sih salah satunya ya kalau dalam undang-undang apa warga negara, ya, pewarganegaraan itu bisa 5 tahun, ya. Jadi orang asing yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut itu bisa diwarganegarakan, ya. 5 tahun berturut-turut tanpa henti, ya. Jadi dia tidak pulang ke negaranya, tapi terus 5 tahun itu berturut-turut
Nah, itu bisa diwarganegaraan. Jadi eligible lah ya, memungkinkan untuk diwarganegaraan. Tinggal dipenuhi saja administrasinya ya. Atau 10 tahun tapi tidak berturut-turut gitu. Oh, dia tidak berturut-turut tapi 10 tahun. Nah, itu eligible juga ya, memungkinkan untuk diwarganegarakan. Bisa juga proses kelahiran ya. Kelahiran itu bisa lahir daripada orang tua. Itu pasti ya jadi warga negara ya. Orang tuanya eh, Indonesia ya. Itu bisa otomatis pasti menjadi warga negara Indonesia. Atau tempat kelahiran ya. Orang yang dilahirkan di Indonesia walaupun warga negara asing itu bisa menjadi warga negara Indonesia kalau mau ya. Sama seperti orang kita juga tinggal di luar negeri itu bapak ibunya orang Indonesia, dia tinggal di luar negeri, bisa saja eligible punya dua kewarganegaraan ya. Kalau sekarang semakin berkembang, kalau dulu memang Indonesia hanya satu kewarganegaraan tunggal ya. Kalau sekarang eh, apa namanya? Sebelum usia 17 tahun ya, itu orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu memungkinkan punya dua paspor gitu ya. Paspor Indonesia pasti, kemudian paspor di sana ya. Tergantung peraturannya itu ya. Tapi kalau lewat sudah usia 17 ya itu sudah tidak bisa ya. Dia harus memilih salah satu kewarganegaraannya ya. Kalau usia 17 18 lah ya. Dia harus memilih mau jadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing ya. Berarti harus punya satu paspor ya. Nah, ini ya warga negara. Ini selanjutnya adalah ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup daripada negara dan warga negara ya. Apa saja? Ya aspek-aspeknya tadi. Ada teritorial atau wilayah ya. Ya teritorial itu wilayah geografis ya. Kalau Indonesia misalkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Sebelah barat itu ujungnya adalah sebelah barat wilayah Indonesia itu ujungnya adalah Pulau apa tadi Sabang ya, Aceh, paling ujung Aceh kan, provinsinya nyebrang itu ada Sabang ya. Nah, Sabang itu langsung berbatasan dengan Samudra Hindia ya. Kemudian sebelah timurnya itu Papua ya, Kepulauan Papua berbatasan dengan Papua New Guinea ya. Jadi Papua itu pulaunya dibelah itu ya, sebagiannya itu ke Papua New Guinea, negara yang ada di wilayah benua Australia atau benua Oceania ya. Kemudian sebelah utaranya adalah Kalimantan, Filipina, dan lain sebagainya ya. Kemudian sebelah selatannya adalah wilayahnya Nusa Tenggara berarti ya. Sebelah selatan wilayah Indonesia itu adalah Nusa Tenggara. Yang berbatasan langsung dengan benua Australia gitu ya. Yang pertama teritorialnya. Yang kedua adalah legalitasnya, legalitas. Ini berarti kaitannya dengan aturan ya. Apa itu pengakuan hukum terhadap keberadaan negara dan warga negara? Tadi ya, pengakuan. Berarti secara konstitusi negara itu ada ya di dalam peraturan hukum. Ada legalitasnya, ada aturannya. Yang ketiga ada administratif ya. Nah, administrasi ini adalah kaitannya dengan sistem pemerintahan ya, dan lembaga-lembaga negara ya. Apa sistem pemerintahannya kalau di kita presidensial ya. Kepala negara ya, kepala pemerintahannya adalah presiden, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden ya. Yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Biasanya disebut dengan eksekutif ya. Kalau kita pakai trias politika gitu ya. Jadi apa?
pembagian kekuasaan gitu ya. Pembagian kekuasaannya ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif ya. Legislatif itu adalah DPR yang membuat undang-undang. Ini lembaga lembaga negara ya. Nah, sekarang itu tidak ada lembaga tertinggi negara. Semuanya disebut adalah lembaga tinggi negara. Apa saja lembaga tinggi negara itu ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif ya. Legislatif berarti DPR. Tugasnya buat undang-undang. Kemudian ada eksekutif. Tugasnya menjalankan undang-undang dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan terendah gitu ya. Kabupaten kota, kecamatan sampai ke desa gitu ya. Kemudian ada yudikatif yang mengawasi pelaksanaan undang-undang, benar nggak nih pengawasannya ya, pembagian kekuasaan ya, bukan bagi-bagi kekuasaannya. Kalau bagi-bagi kekuasaan nanti kontrolnya tidak tajam gitu ya. Karena secara kalau bicara sistem pemerintahan ya, pemerintah itu ada dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas itu tadi lembaga-lembaga negara itu eh, punya kewenangan masing-masing. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif, dan itu mengontrol pemerintah. Nah, dalam arti sempit pemerintah itu ya presiden, ya, karena dia yang merencanakan undang-undang, ya, bersama DPR, kemudian melaksanakan undang-undang. Nah, ini kalau tidak ada apa pengawasan yang balance, yang seimbang, ya, ya akan terjadi kong kali kong ya, akan terjadi kesepakatan politik. Ya. Ya kalau kesepakatan politiknya positif, alhamdulillah ya. Tapi kalau kesepakatannya adalah menuju kepada kemadaratan negara, ya ini yang berbahaya ya. Kemudian yang keempat adalah hak dan kewajiban warga negara. Ini diatur secara konstitusional ya dalam undang-undang. Ini hak dan kewajiban warga negara. Kemudian eh, makanya negara dan warga negara ini tidak abstrak gitu ya, tapi memiliki dimensi hukum yang mengikat ya, dan mengatur keduanya secara sistematis. Jadi negara dengan warga negara itu terikat ya, tidak bisa dipisahkan. Negara saja karena negara tentunya mengatur warga negara, disebut negara karena ada warga negaranya. Kalau tidak ada warga negara ya nggak mungkin sebuah wilayah, sebuah entitas itu disebut negara. Indonesia tidak mungkin disebut sebuah negara ya kalau tidak ada wilayahnya, kalau tidak ada warga negaranya, kalau tidak ada aturan perundang-undangan, tidak bisa dikatakan eh, apa negara. Kita juga tidak bisa disebut warga negara kalau tidak ada negaranya gitu ya. Mungkin disebut penduduk, iya gitu ya. Ya, itu adalah ruang lingkup daripada negara dan warga negara. Lanjut. Nah, ini adalah perbedaan ya. Ini mungkin sederhana ya. Pak Reja ngapain bahas penduduk dan warga negara perbedaannya. Tapi ini banyak yang dan perlu kita edukasi masyarakat gitu ya. Ini perbedaan warga negara dengan penduduk. Ya. Karena warga negara dan penduduk itu merupakan perbedaannya itu adalah merupakan aspek penting dalam kajian hukum dan administrasi negara. Jangan tidak sama ya antara warga negara dan penduduk. Apa itu warga negara? Warga negara itu penduduk. Ya belum tentu. Ya, belum tentu semua penduduk itu warga negara. Ya. Nah, ini warga negara adalah individu yang secara hukum, ini garis bawah ya. Jadi warga negara itu adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara.
berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional. Ya. Jadi hukum nasional kita tentunya akan berkaitan dengan hukum internasional karena dalam hubungan internasional pasti tidak akan menggunakan hukum nasional tapi akan menggunakan hukum internasional yang disepakati oleh negara-negara yang ada di dalamnya, gitu ya, yang terlibat dengan hukum internasional tersebut, yang melakukan hubungan eh, internasional. Contoh berkaitan dengan warga negara karena warga negara itu bisa saja dia tinggalnya di luar negeri tapi warga negara Indonesia. Banyak kan? Ya. Banyak lah ya. Jadi kita orang Indonesia tapi tinggalnya di luar negeri, tidak di wilayah negara Indonesia. Disebut apa tuh? Ya tetap disebut warga negara Indonesia. Makanya disebut warga negara itu, kenapa individu itu disebut warga negara? Ketika dia diakui sebagai anggota dari suatu negara berdasarkan ketentuan hukum nasional. Ya, biasanya identitas warga negara kita itu ya bisa dengan akte lahir. Ya kalau kalau hubungan internasional berarti ada paspor ya. Karena kita kalau mau ke luar negeri pasti menggunakan paspor ya. Harus punya paspor ke luar negeri. Nanti bahkan ada visanya ya, izin tinggalnya. Di sana tuh mau jalan-jalan, mau bekerja, mau sekolah, ini kan beda-beda ya. Waktu yang diberikan itu berbeda-beda. Nah, itu adalah warga negara ya. Nah, sebaliknya penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah tertentu, termasuk warga negara maupun non warga negara. Jadi penduduk itu semuanya yang ada di Indonesia itu disebut dengan penduduk. Tapi tidak semuanya warga negara. Pendatang juga disebut penduduk. Pelajar asing juga disebut penduduk. Tenaga kerja asing juga disebut penduduk. Diplomat yang datang ke Indonesia itu disebut penduduk. Tapi bukan warga negara. Sama dengan halnya kita sebagai warga Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ya. Tidak akan disebut orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dimanapun itu, ya, di Saudi Arabia, di Cina, di Amerika, tidak akan disebut warga negara Amerika, tetap akan disebut warga negara asing atau warga negara Indonesia, ya, berdasarkan paspor yang dimiliki, kecuali dia memang kemudian pindah ke warga negaraan itu lain cerita ya. Nah itu ya, jadi penduduk itu semua orang yang tinggal dalam wilayah tertentu itu penduduk. Jadi semua orang yang tinggal di dalam wilayah tertentu itu disebut penduduk. Termasuk warga negara maupun non warga negara ya. Nah, selanjutnya ini adalah jadi kalau kita bicara negara ya, negara itu disebut sebagai sebuah entitas politik karena apa? Karena berdasarkan teori-teori kontrak sosial. Ini ya, ada Thomas Hobbes, ada John Locke, ada Jean-Jacques Rousseau gitu ya. Nah, ini adalah teori-teori dasarnya adalah secara filosofis. Ini secara pemikiran, landasan pemikiran utama ya atau filsafat politiknya. Ini menjelaskan asal-usul atau legitimasi kekuasaan negara. Jadi orang buat kita di dunia ini ya dasar pemikiran salah satunya ini. Gitu ya. Teori kontrak sosial. Thomas Hobbes dalam karyanya Leviathan itu berpendapat bahwa manusia secara alami cenderung egois dan berpotensi menimbulkan kekacauan jika tidak diatur. Ya. Jadi manusia itu memang makhluk yang susah diatur gitu ya, karena memiliki hawa nafsu gitu ya. Karena manusia itu tidak bisa diatur, susah diatur, perlu ada yang mengatur. Ini menurut Thomas Hobbes dalam Leviathan gitu ya, dalam bukunya ini tentang apa? Tentang negara.
Nah, supaya tidak terjadi chaos di masyarakat, terjadi perang, ya, perang siapa? Perang semua melawan semua gitu. Jika ada masyarakat, perang dengan masyarakat gitu. Ya, ada zaman dulu mah perang ya. Supaya tidak ada perang antar masyarakat, maka harus ada yang mengatur. Harus ada seorang eh, penguasa. Ya, jadi untuk menghindari keadaan perang tersebut, ya, semua melawan semua atau masyarakat melawan masyarakat, individu-individu masyarakat itu sepakat atau kelompok-kelompok masyarakat itu sepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada seorang penguasa yang kuat dan absolut, ya. Nah, yang disebut dengan leviathan sebagai bentuk kontrak sosial supaya ada yang ngatur individu itu menyerahkan sebagian kebebasannya, ya, kepada penguasa yang disebut dengan leviathan itu, ya. Supaya apa? Supaya bisa diatur. Walaupun tetap pada kenyataannya ya manusia tidak bisa diatur, ya. Sudah ada aturan, tetap aja susah diatur, ya. Nah, itu karena memang eh, pada dasarnya manusia secara alami itu cenderung egois gitu. Nah, itu menurut Thomas Hobbes, itu teorinya Thomas Hobbes Leviathan, ya. Masyarakat itu susah diatur, ya. Nah, untuk supaya tidak terjadi perang antara semua melawan semua, supaya tidak terjadi perang antara masyarakat melawan masyarakat, jadi individu masyarakat itu menyerahkanlah kebebasan mereka, sebagian kebebasannya kepada seorang penguasa yang disebut dengan Leviathan sebagai bentuk kontrak sosial. Harus diingat ya, hakikat manusia itu selain sebagai makhluk Tuhan, manusia itu makhluk sosial. Apa makhluk sosial itu? Butuh dengan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak butuh orang lain. Makanya timbullah, ya, walaupun di satu sisi manusia itu egois, tapi di sisi lain manusia itu ada komprominya karena butuh tadi dengan orang lain, ya. Ini menurut teori Hobbes, ya, Thomas Hobbes. Jadi negara itu menurut Thomas Hobbes itu adalah hasil daripada kontrak sosial yang bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat. Absolut dan tidak bisa diganggu gugat, ya. Karena kekuasaan yang kuat diperlukan untuk mencegah kekacauan. Jadi kekuasaan yang absolut itu diperlukan untuk apa? Untuk menjaga supaya tidak kacau, ya. Itu menurut Thomas Hobbes. Yang kedua kata John Locke, ya. Nah, John Locke dalam Two Treatises of Government, ya, memandang manusia sebagai makhluk yang secara alami memiliki hak atas kehidupan, memiliki hak kebebasan, dan hak terhadap properti gitu, ya, kepemilikan barang, ya, rumah, tanah, nah itu. Itu menurut John Locke, ya. Makanya menurut Locke perlu kontrak sosial atau perlu dilakukan kontrak sosial untuk melindungi hak-hak tersebut. Nah, untuk itulah dibentuk negara melalui kesepakatan warga negara, ya. Jadi untuk melindungi tadi hak hidup, hak bebas, dan hak terhadap kepemilikan tanah, pemilikan rumah, pemilikan barang, apapun itu, perlulah dibentuk negara melalui kesepakatan warga untuk menciptakan pemerintah yang terbatas dan berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia, ya. Tapi dibatasi, ya, pemerintah. Kalau tadi menurut Hobbes itu absolut pemerintahan yang kuat, kalau menurut John Locke mah ya harus ada pemerintah yang bisa mengatur. Tapi pemerintah juga, ya, kalau melanggar hak-hak warga negara, mereka berhak untuk mengganti, menggulingkan. Jadi kalau ada pemerintah yang apa
tidak berpihak pada rakyat, melanggar hak-hak warga negara. Nah, ini kalau menurut John Locke, ini pemerintah juga bisa diganti, bahkan pemerintah bisa digulingkan, ya. Jadi pemerintahan itu ada bukan karena kekuatan absolut, tetapi karena memang diminta, ya, oleh rakyat berdasarkan persetujuan rakyat. Jadi memiliki kekuasaan yang terbatas. Ini menurut John Locke, ya. Makanya di Nepal itu terjadi, ya, pemerintahannya diguncang, ya. Indonesia apakah bisa seperti itu? Ya, jangan, ya, Indonesia. Mudah-mudahan banyak ulama di Indonesia, banyak orang berilmu. Mudah-mudahan dengan doa, ya, dan tentunya dengan warga negara, pemerintah juga memahami hak dan kewajiban mereka, ya. Kemudian yang ketiga adalah teori menurut Jean-Jacques Rousseau, ya, atau J.J. Rousseau, ya. Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract atau dalam bukunya tentang kontrak sosial berpendapat bahwa manusia secara alami baik, tetapi korup oleh masyarakat dan institusi sosial, ya. Jadi menurut Rousseau, kontrak sosial adalah kesepakatan di mana individu menyerahkan hak-haknya kepada masyarakat secara kolektif demi mencapai kebaikan bersama, ya. Jadi kalau menurut J.J. Rousseau, individu ini menyerahkan, ya, menyerahkan hak-haknya kepada masyarakat secara kolektif. Jadi tidak ada milik pribadi, gitu, ya. Negara dan pemerintah harus mencerminkan kehendak umum, ya, atau volente generale, yang merupakan representasi dari keinginan rakyat secara kolektif, ya. Jadi ini, ya, menurut J.J. Rousseau, ya. Jadi ketiga teori ini memberikan dasar pemikiran yang berbeda, ya. Kalau Thomas Hobbes, ya, dalam pembentukan negara, tiga teori ini memberikan pemikiran yang berbeda, ya. Hobbes menekankan kekuasaan absolut untuk menjaga ketertiban. Locke menekankan perlindungan hak asasi dan pemerintahan terbatas. Jadi pemerintahan itu tidak bebas saja, ya, tapi terbatas. Kemudian kalau Rousseau menekankan kedaulatan rakyat, ya. Jadi demokratis kalau Rousseau mah, ya. Jadi apa namanya? Ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tadi kedaulatan rakyat. Demokrasi, ya, kan demokrasi itu dari demos dan kratos, ya. Demos itu adalah eh, rakyat, kratos itu adalah kekuasaan. Demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat dan kehendak umum, gitu, ya, sebagai dasar kekuasaan negara. Ini adalah teori-teori kontrak sosial yang menjadi dasar pemikiran atau landasan pemikiran utama dalam filsafat politik dan hukum, ya, tentang asal-usul dari dan legitimasi, ya, kekuasaan negara. Kemudian selanjutnya adalah konstitusi, ya. Ini bahasan terakhir, ya. Negara sudah, kemudian warga negara sudah, ya. Selanjutnya adalah konstitusi, ya. Konstitusi sebagai hukum dasar negara. Karena tadi, ya, negara itu secara umum adalah adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan berdaulat. Pemerintahan berdaulat itu tidak akan muncul, ya, kalau tidak lahir konstitusi dulu. Makanya dalam pendirian negara Indonesia juga, ya, negara Indonesia berdiri dimulai dengan apa? Dibuatnya dasar negara, dibuatnya undang-undang, ya. Melalui apa? Melalui dulu disebutnya sidang
BPUPKI, kemudian sidang PPKI, ya. BPUPKI adalah proses perumusan dasar negara dan undang-undang dasar. Kemudian PPKI adalah sidang penetapan pengesahan daripada undang-undang dasar dan dasar negara tentunya, ya. Nah, ini konstitusi ini merupakan hukum tertinggi dimanapun. Nah, ini konstitusi, ya. Di negara manapun konstitusi ini merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar atau landasan utama dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Ini mutlak pasti. Negara ada, itu pasti ada konstitusinya. Ya. Kalau dalam konteks Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, konstitusi ini memiliki fungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintah, ya. Dalam konstitusi, ya, itu yang diatur yang pertama adalah tentang kerangka hukum mengatur struktur pemerintahan kita, ya, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, ya. Nah, ini pasti ada dalam konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara. Ini perlu diatur. Karena tadi nanti kaitannya dimensinya akan ada dimensi hukumnya tentu akan berkaitan antara negara dengan warga negara. Makanya ada hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, ya. Bagaimana pendidikan diatur, ya. Bagaimana kesejahteraan diatur, bagaimana sumber daya alam diatur, itu ada dalam konstitusi, ya. Ini menurut Mulyana 2020 dalam bukunya, ya. Jadi konstitusi memiliki fungsi sebagai yang pertama kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintah, yang kedua mengatur hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga mengatur tentang prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Apa saja penyelenggaraan negara tuh? Ya banyak tadi, ya. Mengatur hak asasi manusia, mengatur sumber daya alam, mengatur pendidikan, mengatur kesejahteraan, mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini fungsi hukum, ya. Soeharno dalam bukunya 2018 mengatakan fungsi hukum konstitusi, ya, fungsi utamanya itu meliputi yang pertama sebagai norma dasar yang mengatur struktur dan mekanisme pemerintah, tadi pembagian kekuasaan, ya, trias politika, adanya lembaga eksekutif, DPR, ada lembaga legislatif, DPR, MPR, DPD, nah itu diatur oleh konstitusi, ya. Ada eksekutif, presiden, diatur oleh konstitusi. Kemudian yang kedua sebagai sumber hukum tertinggi yang mengikat seluruh peraturan perundang-undang. Jadi kalau dalam sistem hukum atau sistem perundang-undangan kita itu ada yang namanya hierarki perundang-undangan, ya. Nah, hierarki perundang-undangan hukum tertingginya itu adalah konstitusi. Kalau konstitusi kita berarti yang paling tinggi itu adalah undang-undang dasar. Undang-undang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atas. Makanya nanti ada asas pembentukan undang-undang, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara, ya. Ini undang-undang pasal 28, ya. Ini bicara tentang hak asasi manusia. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat legitimasi kekuasaan yang didasarkan pada prinsip demokrasi dan keadilan. Jadi sebagai alat, jadi kekuasaan itu supaya bisa jalan ya harus ada aturannya, ya. Berdasarkan prinsip demokrasi dan keadilan, ya. Ini fungsi konstitusi menurut Soeharno. Nah, jenis konstitusi, ya, secara umum ini konstitusi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah konstitusi tertulis, ya. Yang kedua adalah konstitusi tidak
tulis. Ya, konstitusi itu ada dua. Ada konstitusi tertulis, ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen formal yang tertulis secara lengkap. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia ya. Nah, itu konstitusinya tertulis jelas. Ada didokumentasikan gitu ya. Undang-undangnya bisa kita nyari di mana beli ke Undang-Undang Dasar ya. Dari mulai apa? Pembukaan batang tubuh ya. Itu ada ya. Pembukaan berarti pembukaan undang-undang dasarnya, kemudian batang tubuh itu pasal-pasalnya ya. Kemudian yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Ya, ini kumpulan norma dan praktik yang berkembang secara tidak tertulis. Normanya ada, aturannya ada, tapi tidak tertulis. Contoh apa? Seperti konstitusi di Inggris. Ya. Ini konstitusi Inggris itu tidak tertulis ya. Makanya di Inggris itu ya masih monarki, tapi tidak absolut monarki ya. Kepala negaranya raja di Inggris tuh ya. Nanti sekarang masih sudah Raja Charles berarti ya. Pangeran Charles sudah jadi raja belum? Kalau kalau dulu bukan. Ya Inggris ya. Ratu Elizabeth berarti. Kalau dulu kan ratunya, kepala negaranya Ratu Elizabeth ya. Putranya itu ada Pangeran Charles ini sudah jadi raja. Ya. Tapi ada perdana menterinya ya sebagai kepala pemerintahan ini di Inggris ya. Kalau di Indonesia kan kepala negara dan kepala pemerintahannya sama, presiden. Nah, Indonesia, ini menurut Soeharno, konstitusi tertulis memiliki kedudukan utama dan menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan negara. Makanya tadi, sebagai hukum tertinggi. Jadi undang-undang yang ada di bawah konstitusi itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Undang-undang dasar 1945 di bawahnya ada disebut dengan apa? Undang-undang dasar, di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya ada undang-undang garing Perpu, ya. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya ada peraturan presiden, sampai dengan peraturan daerah. Peraturan daerah dibagi dua lagi, ada peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten kota. Ya. Nah, yang terakhir adalah kita bicara tentang hubungan antara hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi ya, karena kaitannya ini dengan tadi ya apa namanya hak sebagai warga negara. Ya. Jadi dalam sistem demokrasi hak dan kewajiban ini merupakan aspek yang paling mendasar. Jadi dalam negara demokrasi kita punya hak sebagai warga negara, tapi kita juga punya kewajiban sebagai warga negara yang tidak bisa dipisahkan. Jadi satu paket lah. Hak dan kewajiban itu satu paket. Ya tidak bisa kita menuntut hak dulu, kemudian kewajibannya nanti. Atau kita harus melaksanakan kewajiban, tapi haknya susah kita dapatkan. Tapi biasanya memang begitu ya, susah. Kita mendapatkan hak itu sulit sekali ya. Pendidikan mahal, kesehatan mahal, ya. Walaupun memang kemudian pemerintah banyak program-program lah. Mudah-mudahan memang tetap membantu lah ya kita. Ya, kita sebagai warga negara samina wa ta'na ya, tetapi tetap memberikan apa? Sumbangsi lah, pemikiran ya dengan baik sebagai warga negara. Walaupun memang pemerintah mungkin masih banyak kekurangan ya. Hak warga negara itu apa? Adalah eh, sesuatu atau hal-hal yang dijamin atau hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dalam peraturan perundang-undangan. Ini hak warga negara ya. Hak kebebasan berpendapat, hak memilih, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, ya, hak mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, ini adalah hak. Jadi sesuatu yang harus kita dapatkan itu disebut dengan hak, ya. Jadi sesuatu yang harus kita dapatkan itu disebut dengan hak. Kemudian sementara kewajiban adalah
tanggung jawab yang harus kita laksanakan atau tanggung jawab yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita lakukan. Itu disebut dengan kewajiban, ya. Kita wajib bayar pajak, tapi kita juga berhak mendapatkan fasilitas dari negara berkaitan dengan, misalkan kalau kita bayar pajak kendaraan, ya haknya adalah mendapatkan jalan-jalan yang baik, diperbaiki ya. Jalan mulus, tidak berlubang karena membahayakan. Ya. Kita membayar pajak, apapun ada pajaknya gitu ya. Punya tanah bayar pajak, punya rumah bayar pajak. Nah ini belanja ke toko ada pajaknya, jajan makan ada pajaknya. Apa yang kita dapatkan dari sana? Oh, kita mendapatkan jaminan kesehatan. Ya, ada program BPJS. Ya, kalau bisa BPJS juga eh, apa? Preminya flat gitu ya. Nggak usah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Samakan saja ya, menengah ke bawah. Kecuali orang-orang yang punya kekuatan ekonomi yang besar gitu ya, itu tidak usah dapat apa? BPJS lah ya. Mungkin dia aksesnya khusus. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah ini BPJS ini sangat diperlukan ya. Nah, sementara ini kan preminya beda-beda ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini beda-beda ya. Nah, ini ya berkaitan termasuk juga mendapatkan pendidikan. Apalagi pendidikan ini menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah yang paling utama ya. Termasuk juga dalam tujuan nasional bangsa kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mungkin ini bisa dibahas sementara ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi pembahasan nanti ya. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi bisa ditanyakan langsung lah ya, komunikasi melalui WA atau bertanya di kolom komentar di YouTube ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.